Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Judul renungan kali ini, Bukan Yatim, ditulis oleh Albert Lee. Sahabat ODB, dalam buku Fatherless Generation atau Generasi Yatim, John Sawers menulis, dalam sejarah belum pernah ada sebuah generasi yang mengalami begitu banyaknya ketidakhadiran yang disengaja dari seorang ayah seperti generasi sekarang ini. Dengan 25 juta anak dibesarkan dalam rumah tangga bersama orang tua tunggal. Saya sendiri tidak akan dapat mengenali ayah saya seandainya kami berpapasan di jalan. Orang tua saya bercerai ketika saya masih kecil, dan semua foto ayah saya dibakar habis. Jadi selama bertahun-tahun saya merasa seperti anak yatim. Kemudian pada usia 13 tahun, saya mendengar doa Bapa kami. Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13. Lalu saya berkata pada diri sendiri, mungkin aku tidak punya Bapa di dunia, tetapi sekarang aku punya Allah sebagai Bapa surgawiku. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9 kita diajar untuk berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Sebelumnya, di ayat yang ke-7, kita diminta untuk tidak bertele-tele ketika berdoa. Dan kita mungkin bertanya-tanya apa hubungan kedua ayat tersebut. Lalu saya menyadari bahwa karena Allah mengingat segala sesuatu, maka kita tidak perlu mengulang-ulang perkataan kita. Dia benar-benar mengerti. Maka, kita tidak perlu panjang lebar menjelaskan maksud kita. Dia mempunyai hati yang penuh belas kasihan. Jadi kita tidak perlu meragukan kebaikannya. Selain itu, karena sejak awal Allah sudah tahu hasil akhirnya, kita pun tahu bahwa penentuan waktunya sempurna. Karena Allah adalah Bapa kita, maka bukan banyaknya kata-kata dalam doa kita yang menggerakkan hatinya. Melalui doa kita berbicara dengan Bapa yang mengasihi dan mempedulikan kita, serta menjadikan kita anak-anaknya dengan perantaraan Yesus Kristus.
Sahabat ODB, pernahkah Anda mencoba menggerakkan hati Allah dengan memanjang-manjangkan doa? Bagaimana hubungan Anda dengan Allah sebagai Bapa menolong Anda untuk mempercayainya? Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau telah menjadikanku anak-Mu. Dan Engkau menjadi Bapa yang menyambutku di hadapan-Mu melalui doa. Our Daily Bread Ministries, watakkan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let Gospel spread to